Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya, utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, salawat dan salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali pertemuan pertama dalam pembahasan pengajian kitab Nurul Dhalam, syarah Nurul Dhalam ini, mari terlebih dulu kita baca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita dalam rangka taat kepada Allah, dan Allah memudahkan kita untuk memahami ilmu-ilmu agama, mobil khusus hasil daripada pengajian ini, hasil ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitil kiram, wa khususan lil musannif hadzal kitab syarah Nurul Dhalam li Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, wa khususan li Syekh musannif kitab Aqidatul Awam Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan ini kita akan mulai mengaji kitab Nurul Dhalam. Kitab ini adalah penjelasan atas kitab Aqidatul Awam karya Sayyid Ahmad Al-Marzuki, yang mana sudah populer di telinga kita. Aqidatul Awam ini yang diawali dengan bait Abda'u bismillahirrahmanirrahim ila akhirin nazam, di mana ini berisi tentang penjelasan akidah yang sangat mendasar, di mana isi kitab Aqidatul Awam sendiri merupakan hasil mimpinya penyusun kitab Aqidatul Awam ini, Sayyid Ahmad Al-Marzuki, ketika bermimpi bertemu Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kitab Aqidatul Awam yang secara kasat matanya tidak panjang, jangan berkata kecil karena itu adalah karya ulama dan kita belum tentu bisa menyusunnya. Kelihatannya tidak panjang, tapi besar sekali manfaatnya untuk kita, utamanya untuk menopang pengetahuan kita tentang akidah, wabil khusus akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab ini diberi nama Nurul Dhalam. Nur artinya cahaya, al-dhalam adalah kegelapan. Sehingga jika diibaratkan, kitab ini menjadi cahaya untuk menerangi kegelapan.
Kalau kitab sebelumnya yang khatam diberi judul Qawmiyat Tughyan juga syarat dengan makna, penuh dengan makna yang sangat mendalam, hilang kesesatan. Maka pada kesempatan ini kitab ini berjudul Nurul Dzalam, berbicara tentang akidah, aqidatul awam. Ini menjadi cahaya bagi kita orang-orang awam yang sedang belajar tentang akidah. Semoga yang tadinya gelap tentang akidah, yang tadinya bahkan sesat, memiliki penerangan, memiliki kejelasan tentang dasar-dasar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi nan Maha Penyayang. Kita sering terjemahkan lagi Maha Penyayang. Lagi di sini bukan artinya sedang, tapi artinya adalah nan. Artinya bahwa Allah juga selain Ar-Rahman juga Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah juga Maha Penyayang. Pengasihnya Allah kepada seluruh umat manusia, seluruh makhluk yang ada di bumi. Oleh Allah dikasihi. Sedangkan Ar-Rahim adalah sifat penyayangnya Allah kepada manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti rahimnya Allah adalah kelak di akhirat. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinani. Alhamdulillah, segala puji lillahi itu tetap milik Allah. Jadi segala puji. Karenanya alif lam ini adalah alif lam lil istighraq. Semua, seluruh. Sehingga semua pujian itu hanya milik Allah, mutlak milik Allah. Adapun kita sebagai makhluk yang dipuji oleh sesama manusia, itu hakikatnya pujian itu kembali kepada Allah. Kita dipuji oleh orang satu, yang dipuji adalah Allah, karena yang menciptakan kita adalah Allah. Yang kedua, orang tersebut memuji kita, hakikatnya yang dipuji adalah tutupan aib yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tahu aibnya, kita tidak akan menghormati dan mendengarnya. Makanya segala pujian itu hanya milik Allah. Alladzi an'ama, yang telah memberikan nikmat, anugerah ala ibadihi kepada hamba-hambanya, jamaah. Al-mu'minina, yang mukmin, hamba-hambanya yang mukmin, yang beriman semuanya. Bil irfani, nikmatnya berupa apa? Bil irfani, dengan nikmat makrifat. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat apa kepada hamba yang beriman ini? Bil irfani, dengan makrifat kepada Allah. Itu nikmat yang besar. Nikmat iman, nikmat Islam. Ya, di dalamnya ada nikmat irfan, makrifat kepada Allah. Irfan di sini bukan pengetahuan. Kita tahu hitung-hitungan, tahu bisa menerjemahkan bahasa asing, bukan. Irfan di sini adalah
makrifat kepada Allah. Kita berdoa. Berdoa itu, kita bisa berdoa kepada Allah itu nikmat. Dan di atasnya lagi adalah di mana kita bisa mengenal Allah itu nikmat yang luar biasa. Karena tidak akan kita berdoa meminta kepada Allah kalau kita ini tidak kenal kepada atau tidak ma'rifat kepada Allah. Minta yuk sama orang itu. Emang siapa dia? Nggak kenal loh. Loh, emang kamu nggak kenal? Iya, emang siapa dia? Dia itu pejabat baru di kampung kita. Yuk, minta bantuan supaya kita ini lagi bikin KTP dimudahin. Oh gitu, ayo. Orang yang kedua yang diajak tadi, yang acuh alias cuek, tidak tahu bahwa orang yang dimaksud tadi adalah pejabat. Contoh saja ini. Sama halnya kalau orang tidak kenal kepada Allah, tentu dia tidak akan minta kepada Allah. Karena kita kenal makrifat kepada Allah dan Allah memudahkan kita. Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa kenal kepada Allah, itu nikmat. Sehingga kita bisa berdoa kepada Allah. Ketika kita ini berdoa kepada Allah, Allah ingin agar kita ini mendekat kepada Allah melalui doa. Jadi kalau kamu dimudahkan untuk ibadah, berdoa, mendekat, bertakarrub, munajat kepada Allah, bersyukur. Itu nikmat yang besar. Saya sering bilang, orang berdoa, minta materi, minta harta, minta dunia, minta rezeki. Padahal jauh sebelum kita mendapatkan apa itu tadi benda-benda materi, kita sudah bisa berdoa saja sudah nikmat. Karena itu adalah doa. Doa silahul mu'min, senjata. Jadi sebelum kita ngapa-ngapain tuh kita sudah dapat senjata lebih dulu, apa? Doa. Aku bersyukur bisa makrifat kepada Allah. Ada orang yang doanya sampai nangis. Berarti dia merasakan nikmatnya mendekat kepada Allah. Kenapa? Dia ini makrifat kepada Allah. Ya bisa jadi dia juga nangis karena banyak kebutuhan. Ya Allah, misalnya banyak utangnya. Ya Allah. Tergantung nangisnya nangis karena apa. Maka irfan. Alladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan. Karena Allah telah memberikan nikmat berupa apa? Makrifat kepada Allah. Wa akramahum, dan Allah telah memuliakan hum kepada mereka. Siapa mereka di sini? Ibadi al-mu'minin. Kepada hamba-hambanya yang beriman, apa? Allah memuliakan apa? Min mazidi fadlihi. Min daripada atau berupa mazidi tambahan, fadlihi kelebihan, hi itu Allah. Allah telah memuliakan kepada hamba yang beriman berupa tambahan, kelebihan dari Allah Ta'ala. Berupa apa? Realnya. Biru'yatihi, dengan melihat Allah fil jinani, di dalam surga. Luar biasa. Kalau di dunia kita diberi nikmat bisa makrifat kepada Allah, di surga Allah kasih tambahan. Allah muliakan kita, hamba-hamba yang beriman ini. Aku hamba, padahal belum tentu kita menghamba dengan benar. Tapi ya, mau tidak mau karena memang kita ditugaskan untuk menghamba. Allah muliakan hamba yang beriman berupa tambahan, kelebihan di akhirat nanti dengan bisa melihat Allah di surga. Dalilnya banyak. Misalnya dalam surah yang paling gampang juz amma. Surah apa ini? Alal araiki yanzurun. Surah apa itu, Dil? No? Al-Mutaffifin. Mereka
Penghuni surga itu di atas dipan-dipan, ya kita pakai begini nih. Santai, istirahat. Mereka itu yang turun, melihat. Melihat di sini adalah melihat Allah. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 nih 2 ayat. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah ahli surga, wajah-wajah orang beriman, orang beriman. Wajah-wajahnya itu yauma idzin pada hari itu, yakni hari kiamat, nadhirah, berseri-seri. Kira-kira bahagia atau lagi susah? Bahagia, berseri-seri. Jangan sampai orang sedih, kamu kebahagiaan, bahagia gimana orang lagi sedih? Kalau sedih ya berarti lagi nggak bahagia. Tapi kalau berseri-seri, isyarat bahagia. Kenapa bisa bahagia ini orang-orang beriman? Ila rabbiha, kepada Tuhannya, nadhirah, melihat. Tuh, ini di surga. Kenikmatan yang Allah berikan dan kenikmatan yang besar berupa tambahan dari Allah adalah nikmat bisa melihat Allah. Tapi awas. Ketika seseorang bisa melihat Allah di mana? Di surga. Bukan berarti Allah menempati ruang dan waktu bernama surga. Pahami dengan benar. Sebagai contoh. Aban sedang melihat bulan di rumahnya. Apakah bulan itu ada di dalam rumahnya? Tidak. Tapi Aban di rumahnya, dia melihat bulan dari rumahnya. Paham kira-kira maksudnya? Kita melihat Allah di surga. Maknanya bukan berarti kita melihat Allah bahwa Allah itu menempati satu tempat namanya surga. Karena Allah itu tidak menempati ruang dan waktu. Allah berdiri sendiri, tidak tergantung kepada satu ada namanya ruang atau apa itu namanya dimensi, bukan. Dalam surah Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, berbuat kebajikan dengan dasar iman, al-husna, mereka itu dapat al-husna, pahala kebaikan berupa surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Tambahannya apa? Yaitu nikmat yang besar ketika berada di surga. Apa? Bisa melihat Allah. Dalam hadis Nabi, rincikan lagi, satu waktu Nabi sedang berada di luar. Kebetulan saat itu beliau bersama para sahabat di malam hari melihat apa? Purnama. Kata Nabi, innakum, sesungguhnya kalian, satarawna rabbakum, bakal melihat Rabb kalian. Maksudnya Allah Ta'ala nanti di surga. Kama tarawnal qamara, sebagaimana kamu sekalian melihat bulan. La tadamuna fi ru'yati, nggak akan desek-desekan. Misalnya terhalang apa ketika melihat. Nggak. Jelas. Lihat. Dan itu nikmat yang besar. Kalau katanya misalnya Dadung pengen ketika surga, dapat sekian bidadari. Ya, itu mah cetek, kecil. Nikmat yang besar adalah apa tadi? Melihat Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi, asyhadu bima'na a'taqidu, berkeyakinan dengan sepenuh hati. Awas, bersaksi di sini dengan sepenuh hati, berupa keyakinan, bukan melihat dengan mata kepala. Jadi melihat di sini adalah hati beriktikad, berkeyakinan. Allah ilaha illallahu anla, bahwa tidak ada ilah. Ilah maknanya al-ma'bud, yang disembah. Sebab ilah dengan Rabb nanti akan ada perbedaan. La ilaha, tidak ada zat yang patut disembah
illallahu, kecuali Allah. Ini sebagai penegasan, artinya hanya Allah saja yang patut disembah. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Yang mana Allah itu al-maliku, yang merajai, al-allamu, yang maha mengetahui. Yang banget mengetahuinya itu. Allam. Makanya ulama itu digelari atau kita panggil dengan al-alim, al-allamah. Al-allamah, kata marbutoh, yang memiliki kedalaman ilmu. Artinya banget pengetahuannya itu. Luas. Allah maha mengetahui. Nah, itu syahadat kepada Allah. Wa asyhadu anna sayyidana, dan aku bersaksi dengan sepenuh hati, anna, bahwa sayyidana, junjungan, penghulu, pimpinan. Sayyid itu pimpinan, tuan. Kalau dalam bahasa kita, sayyid itu diterjemahkan tuan. Tapi kalau kepada Nabi Muhammad, junjungan, pimpinan. Karena kata Nabi, aku adalah sayyidu waladi Adam. Aku adalah junjungan daripada anak cucu Adam. Pimpinan. Jadi Nabi sendiri menyebut diri beliau dengan kata sayyid. Sehingga kalau kita mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu tidak bermasalah, tidak mengapa. Karena apa? Nabi sendiri yang mengistilahkan diri beliau dengan kata sayyid. Sayyid disingkat lagi sayyidi, jadi sidi. Sidi Muhammad amin qutbi habibin nabi. Sidanan nabi, itu kan sidi. Sidi, sayyidati, siti. Jadi siti itu singkatan. Jadi kalau sidi laki-laki, siti perempuan. Nah, bahwasanya, dan aku bersaksi dengan sepenuh hati bahwa junjungan kita, mimpin kita, Muhammadan, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu, adalah hamba Allah. Oh, hamba Allah jelas. Kita ya cuma ngaku-ngaku doang. Kalau beliau jelas dalam Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Abdi di sinilah hamba Allah. Yakni Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Abdun di sini adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba. Ya kita cuma ngaku-ngaku jadi hamba, ya nggak apa-apa. Yang penting laksanakan tugas sebagai hamba. Karena memang tugas kita untuk menghamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa rasuluhu, dan utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi jangan dipahami utusan itu cuma diutus, mohon maaf, seperti kurir yang mengutus doang. Beda kan? Utusan dengan kurir beda. Jangan dipahami begitu. Atau seperti apa? Kalau dulu tukang pos, tidak. Utusan itu tugasnya membawa risalah. Dan risalah itu mengajarkan, menyampaikan. Dan penting lagi, menjadi uswah alias teladan. Bukan cuma nyampein doang. Karenanya beliau, kalau istilah sekarang guru, itu bukan sekedar pengajar, tapi pendidik. Bukan sekedar mentransfer ilmu, menyampaikan risalah, menyampaikan ilmu. Tidak itu saja. Tapi juga berinteraksi dengan sahabat, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau guru mah dengan muridnya. Dan memberikan keteladanan. Ini yang sulit dilakukan. Kalau guru hanya mentransfer ilmu saja, berarti dia pengajar. Belum menjadi pendidik. Pendidik itu
murabbi, muaddib, lengkap. Makanya Nabi itu dididik adabnya adalah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Begitu kata Nabi. Telah mendidik kepadaku siapa? Rabbi, Tuhanku, fa ahsana ta'dibi, maka menjadi baiklah pendidikanku, adabku. Begitu Nabi itu. Emang gampang-gampang susah. Makanya guru itu ada yang menyebutkan diguguk lan ditiru. Diikuti dan diteladani. Jangan sampai kemudian yang ditirunya yang jelek. Istilahnya ada apa itu? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Oh, lebih parah itu. Makanya Rasul, utusan Allah. Lengkap utusan itu. Tugasnya beliau basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman, wa nadhira, dan memberi peringatan. Dan banyak ayat yang menjelaskan keteladanan beliau. Artinya beliau bukan sekedar datang nyampein, tidak begitu. Tidak hanya begitu, lengkap. Sahiba a'lal maqami, pemilik a'la, derajat yang tinggi, al maqam, maqam artinya apa? Yang memiliki a'lal maqami, maqam itu derajat yang tinggi. Tinggi derajat beliau. Wassalatu wassalamu, wassalatu semoga rahmat Allah, wassalamu dan salam sejahteranya, ala semoga atas, atau semoga tetap atas, man orang, arsalahu yang telah mengutus Allah, hu kepada itu man, atas itu man, yakni siapa? Kangjeng Nabi Muhammad. Yang dimaksud di sini man di sini Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah telah mengutusnya rahmatan, halnya sebagai rahmat. Ya. Dalam surah apa itu? Yunus ya, ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad illa, melainkan, tegas itu. Isbat, penegasan. Melainkan engkau itu sebagai rahmat bagi alam semesta. Berbeda dengan sebelumnya, ya, di mana Nabi Muhammad SAW itu tidak membuat orang-orang yang menolak dakwahnya itu kemudian tenggelam. Seperti zaman Nabi Nuh, atau seperti Nabi Musa, Fir'aun yang ikut menyeberang, kemudian laut tadinya terbuka menjadi tertutup sehingga tenggelam. Ada nggak kisah bahwa Nabi Muhammad lah, katakanlah ketika giginya, ketika perang tuh giginya sampai rontok, kira-kira begitu. Kemudian beliau mendoakan keburukan untuk orang-orang yang menjoliminya. Atau ingat ketika di Taif beliau berdakwah malah dilempari. Sampai datang malaikat, kalau perlu nih, nawarin malaikat nih, kalau perlu kita bisa timpakan gunung kepada mereka yang menolak dakwahmu. Apakah Nabi mendoakan laknat? Apakah Nabi mendoakan keburukan untuk orang-orang yang menolak dakwahnya? Tidak, karena beliau itu diutus tidak untuk mencaci. Beliau itu untuk menjadi rahmat, menjadi kasih sayang, ar-rahim. Makanya dalam surah apa itu yang sering kita baca dalam Maulid, At-Taubah, yang terakhir itu apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rahim di sini bukan rahim Allah, bukan tentang Allah, tapi tentang siapa? Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kalian rasulun. Nah, di mana raufun rahim, lembut dan pengasih. Beliau itu rahmat lil anami, bagi
manusia, bagi semua manusia, bagi umat manusia. Makanya Nabi tidak diutus untuk mencaci. Dulu Habib Al-Fakhriyah itu Habib Novel ya, yang ceramah waktu di istana, beliau membahas itu. Aku tidak diutus, kata Nabi, untuk melaknat atau mencaci. Tidak demikian. Jangan. Betul Nabi dulu pernah perang dengan kaum kufar, tapi itu pun ketika mereka mengajak perang. Tidak ujuk-ujuk perang duluan, ngajakin perang, enggak. Nabi mengajarkan lemah lembut. Bukan lemah lembek juga. Nabi mengajarkan lugas dan tegas, tidak mengajarkan keras kasar, tidak. Ya. Betul ketika perang itu tegas. Ya. Keras, lugas. Tapi tidak kemudian selalu mengajarkan kekerasan. Ketika beda, ya cari jalan dengan baik. Dakwah saja, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah. Artinya orang ajak, dakwahi kepada jalan Tuhanmu dengan apa? Dengan jalan apa? Bil hikmah, wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik, pelajaran pitutur yang baik. Kalau perlu debat, tetap wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau perlu debat, ya dengan ahsan, jalan yang baik. Gitu ya, saya tidak mengajarkan para santri untuk kekerasan. Kita marah Nabi dihina, seperti yang ramai kemarin tuh Qur'aninya. Yuk kita marah. Ya, tapi awas, jangan sampai kalah oleh nafsu kita. Marahnya kita karena Allah. Marahnya kita ketika muru'ah agama kita dihinakan. Tapi tidak kemudian kita ini digoda oleh setan sehingga melampaui batas. Nah, jadi Nabi Muhammad itu menjadi rahmat bagi alam semesta. Rahmat juga bagi seluruh umat manusia. Sampai sekarang buktinya. Islam yang mana itu adalah perwujudan dari sosok Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sampai hari ini, itu tetap ada di seluruh penjuru dunia karena menjadi kasih sayang. Idh laulahu lakanat ahwaluhum. Karena laulahu, seandainya tidak ada itu man si Nabi Muhammad. Karena seandainya tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakanat, maka ada ahwaluhum, keadaan itu umat manusia, kita ini semua, aqbaha minal an'ami, itu lebih buruk dari binatang ternak. Dari binatang lah. Jadi kalau nggak diutus Nabi Muhammad, kita ini bakal lebih buruk daripada binatang. Ya, dari zaman Nabi Isa saja diutus, ada masa fatrah, masa kekosongan dari dakwah. Ya. Kalau itu kosong terus, misal, karena kan ini lagi ngomongin idlaulahu, seandainya. Jika tidak diutus Nabi Muhammad, kita ini lebih buruk dari binatang. Binatang saja dia masih diberikan apa oleh Allah? Insting. Betul nggak? Kalau nggak dikasih kita ini hidayah oleh Allah dengan berupa jalan diutusnya Nabi Muhammad, kita ini lebih buruk. Gampangnya gini aja deh. Orang kalau nggak ikut syariat agama kita tentang menikah dulu nih, seperti lebih dari kambing. Ya, hubungan suami istri tanpa adanya legalitas agama, tanpa ada syariat. Ya, apa bedanya dengan binatang yang kemudian diistilahkan tuh, mohon maaf ya, dengan istilah kumpul kebo. Kebo kalau denger aja dia nggak mau. Woi,
Itu lebih buruk dari kebo, istilahnya gitu kan. Itu. Jadi kalau kita nggak ada Nabi Muhammad, itu akan lebih buruk daripada binatang ternak. Balhum adol kalau dalam Al-Quran ya. Bahkan lebih sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ada syariat itu adalah menjadikan kita terarah dengan baik. Karena Nabi Muhammad membawa risalah. Dari Allah membawa wahyu. Tutur katanya. Bukan karena nafsu. Bukan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma, dan tidaklah yantiqu yang diucapkan dari Nabi itu 'anil hawa. Itu berupa apa? Sumbernya dari hawa nafsu. Bukan. In huwa illa wahyu. Melainkan apa? Wahyu. Yuha, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wahyu. Bukan keinginan nafsunya beliau. Bukan. Awas. Sampai menikahi istri-istri pun itu atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala alihi, dan semoga salawat salam itu untuk siapa? Dan atas atau untuk keluarganya al-bararati yang baik, al-kirami nan mulia, pada mulia. Artinya ini bentuk jamak. Anu sarae jeung anu marulya. Nah, itu kan jamak. Yang baik-baik dan mulia, penuh dengan kemuliaan. Keluarga beliau yang kita kenal dengan ahlul bait. Jangan salah paham, ahlul bait itu kemudian dengan istilah di luar sunni. Oh enggak, ahlul bait itu berarti kita cinta keluarga Nabi. Mama Abdullah bin Nuh itu seorang ulama besar menyusun kitab tentang ahlul bait. Ya, kita harus cinta ahlul bait, keluarga Nabi dan dzurriyyahnya, turunan Nabi. Kita ambil akhlaknya, ilmunya, keteladanannya. Ya. Wa ashabihi, dan salawat salam untuk siapa? Para sahabatnya. Para sahabat itu orang yang sejaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi walaupun sebentar, beriman kepada Nabi, dan meninggalnya pun dalam keadaan iman. Beriman, mengambil ilmu dari Nabi, berinteraksi dengan Nabi. Masabihiz zulami, yang ibarat lampu-lampu di kegelapan malam, atau di az-zulami, pada waktu gelap. Gelapnya malam diantaranya. Jadi para sahabat ini diibaratkan apa? Masabih. Masabih itu jamak dari misbahun, lampu penerang. Wattabi'ina, dan salawat salam juga untuk tabi'in. Tabi'in itu yang mengikuti para sahabat. Seperti Imam Hasan al-Basri. Karena Imam Hasan al-Basri itu karena lahirnya di Madinah ya, kecilnya di Madinah, pernah disusui oleh salah satu istrinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini tabi'in mengikuti, ya, orang-orang yang mengikuti lahum kepada para sahabat bihsanin, dengan ihsan ini dengan keimanan. Ila yaumin, kan biasanya bihsanin ila yaumiddin. Kalau ini bihsanin dengan keimanan ila yaumin, hingga satu hari, tantiku yang bisa bicara fihi, pada hari itu. Apa yang bisa bicara pada hari itu teh? Jami'ul a'dha'i, seluruh anggota badan itu bisa bicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, hari kiamat itu, kata Allah, kami kunci mulut-mulut mereka, dan yang bicara kepada kami adalah apa? Tangan-tangan mereka. Dan yang jadi saksi apa? Kedua kaki. Jadi pada hari kiamat itu bisa berbicara al-a'dha'i, ya, jami' al-a'dha'i. Jami'ul a'dha'i, seluruh anggota badan, anggota tubuh. Wa yabkumu bukmun. Apa bukmun? Tidak bisa bicara itu apa?
bisu. Wa yabkumu dan membisu. Fihi pada hari itu apa? Al-lisanu, lisan. Jadi pada hari kiamat itu anggota tubuh lainnya bisa bicara, sedangkan lisan membisu. Dalilnya tadi surah Yasin ayat 65. Salatan wa salaman halnya salawat, wasalaman dan salam sejahtera, daimaini yang langgeng. Daimaini yang langgeng keduanya itu. Keduanya yang mana? Salawat dan salam. Mutalazimaini yang tetap lazim. Madamatil awqatu selama eksis atau selama langgeng. Al awqatu waktu-waktu wal awan dan awan tuh kan ada al-an. Awan tuh di situ. Dan waktu-waktu. Artinya apa? Selama masih ada waktu. Artinya itu salawat dan salam tetap untuk bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabatnya dan tabi'in atau orang-orang yang mengikuti mereka sampai waktu masih ada. Kalau waktu udah nggak ada, ya udah. Makanya ini adalah istilah saja supaya salawat salam ini senantiasa tertuju kepada Nabi Muhammad SAW sepanjang masa. Amma ba'du fayaqulul faqiru wallahu alam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qadri wa dzakar wasbunallahu ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilafan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.